Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Hasanah dari kelas AK6B, Prodi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi 2020 Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hibrawan Nugroho selaku pembimbing pertama saya dan Ibu Zulmaita selaku dosen pembimbing kedua saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit Piutang Pembiayaan PTX oleh KAP Johannes Juara dan rekan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penulisan tugas akhir ini. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Salah satu unsur dari laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai dari aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada akhir periode. Aset merupakan kekayaan ekonomi yang dimiliki semua perusahaan, termasuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun manufaktur. Salah satu bidang perusahaan jasa adalah jasa pembiayaan. Menurut POJK nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa. Semua perusahaan pembiayaan harus mengikuti ketentuan POJK nomor 38 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Kegiatan audit diperlukan untuk memastikan bahwa penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari salah saji material. Tujuan penulisan tugas akhir ini yang pertama adalah mendeskripsikan gambaran umum piutang pembiayaan atau financing receivables PTX. Yang kedua adalah mendeskripsikan perencanaan audit atas piutang pembiayaan PTX oleh KAP Johannes Juara dan rekan. Yang ketiga, mendeskripsikan pelaksanaan audit piutang pembiayaan PTX oleh KAP Johannes Juara dan rekan. Dan yang keempat adalah mendeskripsikan hasil audit atas kewajaran piutang pembiayaan PTX oleh KAP Johannes Juara dan rekan. Sebelum membahas mengenai prosedur audit piutang pembiayaan, perlu diketahui, audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuannya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada piutang pembiayaan, yaitu suatu tagihan atau klaim perusahaan pembiayaan kepada pihak lain, yaitu debitur, meliputi orang perorangan ataupun badan usaha yang ditemukan oleh kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa sebagai kegiatan operasional perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam profil KAP Johannes Juara dan rekan. KAP Johannes Juara dan rekan berdiri pada tahun 2006 yang merupakan firma anggota dari INA Group atau International Network of Accountant and Auditor. KAP Johannes Juara dan rekan beralamat di Plaza Sentral lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 47, Jakarta. Layanan jasa yang disediakan meliputi jasa asuransi, accounting advisory, accounting service, serta jasa taxation. Selanjutnya adalah pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai 4 topik. Yang pertama adalah gambaran umum piutang pembiayaan PTX. Yang kedua, perencanaan audit atas piutang pembiayaan PTX. Yang ketiga, pelaksanaan audit atas piutang pembiayaan PTX. Dan yang keempat adalah hasil audit atas piutang pembiayaan PTX oleh KAP Johannes Juara dan rekan. Selanjutnya, mengenai gambaran umum piutang pembiayaan PTX. Piutang pembiayaan PTX diklasifikasikan menjadi 3 jenis pembiayaan. Yang pertama, ada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. PTX menawarkan pembiayaan investasi untuk semua jenis mesin industri, peralatan, alat berat, dan kendaraan seperti truk dan bus. Pembiayaan investasi dilakukan lebih dari 2 tahun. Metode pembiayaan investasi terdiri dari sewa pembiayaan, installment finance, sell and leaseback, dan factoring with research. Yang kedua, ada pembiayaan modal kerja. PTX menawarkan pembiayaan modal kerja untuk pembelian bahan baku atau persediaan. Metode yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja terdiri dari 2, yaitu sell and leaseback dan factoring with research. Yang ketiga, ada pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa untuk kegiatan konsumsi, bukan untuk kegiatan bisnis. Metode yang digunakan adalah sewa pembiayaan dan installment finance.
Berikut merupakan kelompok akun piutang pembiayaan PTX. Yang pertama ada list rental receivable, yaitu terdiri dari pokok piutang pembiayaan ditambah dengan unearned lease income. Unearned lease income sendiri adalah bunga atas piutang pembiayaan. Yang kedua ada estimate residual value, yaitu estimasi nilai sisa yang didapatkan dari jaminan atas security deposit yang diberikan kepada perusahaan. Yang ketiga ada allowance for doubtful account, yaitu cadangan piutang ragu-ragu yang didapatkan 1% dari pokok piutang pembiayaan. Sehingga dapat dilihat total net lease receivable pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 77.021.510.141 rupiah yang didapatkan dari lease rental receivable dikurangi ULI atau unearned lease income dan dikurangi dengan allowance for doubtful account. Sebelum memulai proses audit, hal pertama yang dilakukan KAP Johannes Juara dan rekan adalah mengambil keputusan apakah KAP Johannes Juara dan rekan menerima atau melanjutkan proses audit PTX atau tidak. Untuk dapat menentukan keputusan ini, KAP Johannes Juara dan rekan perlu mempersiapkan form Client Continuance Evaluation. Kemudian, KAP Johannes Juara dan rekan memutuskan untuk melanjutkan proses audit atas PTX untuk tahun 2019. Proses selanjutnya adalah pembuatan surat perikatan atau engagement letter, dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim audit untuk penugasan audit terhadap PTX yang terdiri dari 1 orang supervisor, 1 orang senior auditor, 1 orang junior auditor, dan 1 orang intern. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam perencanaan audit piutang pembiayaan PTX. Prosedur pertama adalah memahami bisnis dan industri klien. Tujuan dari prosedur ini adalah agar KAP Johannes Juara dan rekan memiliki gambaran umum terkait perlakuan yang akan diberikan ataupun isu yang bisa muncul selama proses audit berlangsung. Hasil yang diperoleh dari memahami bisnis dan industri klien PTX adalah PTX didirikan pertama kali pada tahun 1982 dan telah mengalami 2 kali perubahan nama pada tahun 1983 dan 2018. PTX melakukan penawaran umum perdana yang diselenggarakan pada tahun 2019, serta bidang usaha PTX adalah pembiayaan investasi, pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, dan PTX memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1982. Prosedur kedua adalah memahami pengendalian internal klien. Prosedur ini digunakan sebagai dasar menentukan tingkat risiko yang akan mempengaruhi besaran salah saji material. Yang ketiga adalah menentukan lingkup audit. Lingkup audit yang disepakati adalah laporan keuangan PTX pada tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Yang keempat adalah menyusun program audit. Program audit adalah kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Program audit yang disusun oleh KAP Johannes Juara dan rekan untuk piutang pembiayaan PTX digunakan untuk menguji asersi, general, existence, valuation, cut-off, dan presentation and disclosure. Prosedur kelima adalah membuat timetable, yaitu pedoman waktu dalam pelaksanaan audit, sehingga diharapkan pelaksanaan audit akan berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan. Dalam gambar dapat dilihat audit framework yang direncanakan untuk PTX oleh KAP Johannes Juara dan rekan adalah tanggal 27 Januari sampai 14 Februari 2019 dan tanggal report release adalah tanggal 28 Februari 2019. Selanjutnya adalah melakukan permintaan data. Auditor melakukan permintaan data-data yang dibutuhkan kepada staf PTX. Data yang dibutuhkan seperti trial balance, general ledger, voucher atau supporting dokumen, dan data-data yang berhubungan dengan transaksi piutang pembiayaan seperti agreement piutang pembiayaan, list piutang pembiayaan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menentukan tingkat materialitas. Auditor menetapkan risiko berdasarkan kondisi klien. Pertimbangan risiko dilakukan dengan meninjau jenis perusahaan, integritas manajemen, hasil audit sebelumnya, kerentanan perusahaan terhadap fraud, serta perubahan signifikan dari akun-akun yang dimilikinya. Berdasarkan Form Engagement Acceptance Risk Assessment, PTX dinilai memiliki tingkat risiko high atau tinggi. Basis yang digunakan dalam perhitungan tingkat materialitas PTX adalah laba sebelum pajak.
dikarenakan PTX memperoleh laba pada tahun berjalan dan laporan keuangan PTX dinilai stabil. Dapat dilihat dalam tabel, tingkat materialitas dalam KAP Johannes Juara dan rekan dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada overall materiality, yaitu penilaian materialitas secara keseluruhan terhadap laporan keuangan. OM PTX dinilai sebesar Rp394.560.504 yang didapatkan dari 5% dari profit before tax. Yang kedua ada performance materiality atau materialitas dalam tingkat saldo akun sebesar Rp276.192.353 yang didapatkan dari 70% dari overall materiality tersebut. Yang ketiga ada clearly trivial, yaitu ambang batas di mana salah saji di bawah nilai tersebut dapat diabaikan, yaitu sebesar Rp8.285.771 yang didapatkan dari 3% dari performance materiality. Pembahasan selanjutnya adalah pelaksanaan audit piutang pembiayaan PTX oleh KAP Johannes Juara dan rekan. Prosedur yang pertama adalah membuat lead schedule. Dapat dilihat pada gambar, lead schedule yang dibuat oleh KAP Johannes Juara dan rekan terdiri dari identitas KAP, indeks, nama klien, periode berakhir dan audit area, serta tabel yang terdiri dari kolom BPREF, akun number, description, final balance periode sebelumnya, per ledger periode audit, adjustment, adjusted balance, reclassification, final balance periode audit, serta analytical review berupa increase decrease. Prosedur kedua adalah memeriksa mathematical accuracy. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa jumlah saldo piutang pembiayaan telah diungkapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak adanya kesalahan penyajian material yang dilakukan oleh klien. Dari perhitungan mathematical accuracy ini, tidak ditemukan salah saji material dan semua grand total yang didapatkan dari PBC oleh klien telah tie up atau sesuai dengan saldo pada lead schedule. Setelah semua saldo tie up, prosedur selanjutnya adalah meminta aging schedule dari klien. Karena bukan tugas auditor untuk membuatnya. Tugas auditor adalah memeriksa apakah perhitungan yang dilakukan oleh klien telah sesuai. Prosedur selanjutnya adalah melakukan konfirmasi. Auditor menentukan sampel untuk debitur yang akan dikirimkan surat konfirmasi adalah debitur yang memiliki nilai piutang pembiayaan di atas performance materiality. Dalam hal ini, auditor akan mengirimkan 5 konfirmasi kepada pihak berelasi dan 4 konfirmasi kepada pihak ketiga. Auditor menentukan bahwa konfirmasi atas piutang pembiayaan PTX adalah konfirmasi positif, sehingga debitur diminta untuk mengirimkan balasan baik saldonya cocok maupun tidak cocok. Setelah mengirimkan konfirmasi dan menerima balasan konfirmasi, auditor membuat confirmation control. Dari sejumlah sampel debitur yang dikirim untuk diminta konfirmasi, auditor menemukan selisih dari balasan konfirmasi dari PT ASN sebesar Rp61 juta. Setelah ditelusuri dan dikonfirmasi ke PT ASM, selisih tersebut dikarenakan PT ASM hanya menyebutkan pokok piutang pembiayaannya saja dan tidak menyebutkan nilai unearned lease income. Prosedur kelima adalah menghitung allowance for doubtful account. Berdasarkan POJK nomor 35 tahun 2018, perhitungan AFDA didapatkan dari 1% dari pokok piutang pembiayaan. Total pokok piutang pembiayaan PTX pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp77.799.505.193, sehingga untuk total allowance for doubtful account seharusnya sebesar Rp777.995.052 yang didapatkan dari 1% dikali pokok piutang pembiayaan tersebut. Saldo allowance for doubtful account telah sesuai dengan saldo yang ada pada lead schedule. Prosedur selanjutnya adalah vouching. Vouching dilakukan auditor untuk memeriksa kebenaran suatu bukti yang mendukung transaksi. Dalam transaksi piutang pembiayaan PTX, vouching dilakukan atas dokumen perjanjian pembiayaan baru, bukti kas masuk untuk penerimaan pembiayaan cicilan, bukti kas keluar untuk pemberian pembiayaan.
Tahapan terakhir dalam pelaksanaan audit adalah melaksanakan prosedur analitik. Dapat dilihat dalam tabel, saldo piutang pembiayaan mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 62% dari tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan tersebut meliputi kenaikan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp20.520.288.908 karena adanya tambahan debitur baru, yaitu PT OI, PT Kite, PT STP, dan PT KAP, serta kenaikan piutang pembiayaan modal kerja bersih sebesar Rp6.095.430.828 karena adanya tambahan debitur baru, yaitu PT KAP. Setelah seluruh prosedur audit dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa tidak ditemukan salah saji material atas piutang pembiayaan PTX. Internal control dinilai efektif dan semua saldo pada PBC listing telah sesuai atau tie up dengan saldo yang ada pada lead schedule. Auditor menyimpulkan bahwa penyajian piutang pembiayaan PTX telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material serta telah berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berikut dapat dilihat laporan opini auditor serta penyajian akun piutang pembiayaan PTX dalam laporan posisi keuangan auditan. Kesimpulan yang didapat dari prosedur audit atas piutang pembiayaan PTX oleh KAP Johannes Juara dan rekan adalah 1. Piutang pembiayaan PTX diklasifikasikan ke dalam 3 jenis pembiayaan, yaitu investasi, modal kerja, dan multiguna. Total net lease receivable diperoleh dari lease rental receivable dikurangi unearned lease income dan dikurangi dengan allowance for doubtful account. Yang kedua, perencanaan audit atas piutang pembiayaan PTX diawali dengan perikatan audit dengan PTX dan dilanjutkan dengan memahami bisnis dan industri klien, memahami pengendalian internal klien, menentukan lingkup audit, menyusun program audit, membuat timetable, melakukan permintaan data, dan menentukan tingkat materialitas. Yang ketiga, pelaksanaan audit atas piutang pembiayaan PTX meliputi membuat lead schedule, memeriksa mathematical accuracy, meminta aging schedule, melakukan konfirmasi, menghitung allowance for doubtful account, vouching, dan melakukan prosedur analitik. Terakhir, diperoleh hasil bahwa tidak ditemukannya salah saji material atas piutang pembiayaan PTX dan penyajian akun piutang pembiayaan PTX telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Agar pelaksanaan audit berjalan lebih baik, seiring dengan banyaknya pekerjaan audit, KAP Johannes Juara dan rekan dapat menambah anggota tim audit sehingga kegiatan audit dapat berjalan sesuai dengan timetable dalam perencanaan audit. Untuk mempermudah auditor dalam pemeriksaan listing piutang pembiayaan, PTX disarankan untuk membuat listing piutang pembiayaan secara lebih rapi dan terstruktur. Demikian pemaparan materi tugas akhir saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pelafalan maupun penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.